Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dunawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku, adik-adik siswa SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro beserta wali muridnya, guru-guru dan juga kawan-kawan yang berbahagia, patut kita syukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah SWT di hari ini hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sehat walafiat dan tentunya dengan keadaan yang gembira. Itu yang terus digaungkan oleh kiai kita, yaitu Bapak Haidar Nasir dalam setiap khutbahnya. Salat serta salam tentunya kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah tauladan sejati, beliaulah motivator yang harus kita contoh, yang harus terus kita ambil bara api semangatnya dalam menyiarkan agama Islam. Dalam perjalanan beliau tidak ada yang namanya kaum mustadafin ataupun orang-orang yang ditinggalkan dalam keadaan lemah. Tentu kita sebagai orang-orang muslim hari ini harus saling tolong menolong, harus saling membantu, seperti halnya semangat Kiai Dahlan ketika dulu mendirikan Muhammadiyah ini, yaitu adalah semangat Al-Ma'un yang harus kita terus kita kerjakan sampai detik ini. Saudara-saudara, adik-adik SD Muhammadiyah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah diberikan amanat untuk menyampaikan kultum yang bertemakan Lailatul Qadar. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi, ayat surat Al-Qadar adalah bentuk pencerminan kita bagaimana kita menjadi umat muslim yang tidak lalai di 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena banyak fenomena-fenomena yang terjadi, contohnya adalah mal yang semakin banyak, yang semakin padat, masjid-masjid yang semakin sepi. Nah, ini tentu menjadi PR kita sebagai umat muslim hari ini, bagaimana kita menjadi manusia, menjadi umat muslim yang kembali memakmurkan masjid, entah itu di 10 hari pertama, 10 hari kedua, ataupun 10 hari terakhir. Nah, saudara-saudaraku dan juga adik-adik yang berbahagia, di dalam surat Al-Qadar ada banyak kisah yang harus kita maknai secara betul-betul. Mari kita mencoba untuk mengartikan satu persatu. Di ayat pertama diterangkan bahasanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran fi lailatul qadar, di dalam malam kebaikan atau malam Lailatul Qadar. Lalu apa Lailatul Qadar itu? Ini ada di ayat kedua, yaitu wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa malam kemuliaan itu? Nah, disambung lagi di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang baik daripada 1000 bulan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan bahwasanya di 10 hari terakhir itu terdapat malam-malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, hingga diumpamakan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini tentu harus kita sadari, jangan sampai malam 1000 bulan ini atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini adalah bagaimana kita menghabiskan uang kita untuk berbelanja di mal-mal. Begitu. Nah, disambung lagi di ayat berikutnya,
tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Lalu apa kebaikan di malam 1000 bulan itu? Yang artinya di dalam ayat berikutnya itu turunlah malaikat dan juga roh. Di sini roh itu adalah malaikat Jibril ya. Jadi turunnya malaikat Allah beserta malaikat Jibril untuk memberikan rahmatnya dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencatat setiap perbuatan kita di 10 hari terakhir atau di malam Lailatul Qadar ini. Jadi sangat disayangkan ketika kita umat muslim tidak meramaikan, tidak memadatkan tempat ibadah, justru malah kita beramai-ramai menghabiskan, memborong diskon untuk kita pamerkan ketika di bulan di hari Lebaran nanti. Lalu di dalam ayat berikutnya yaitu salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamatlah di malam itu sampai terbit fajar. Nah, ini artinya malam 1000 bulan ini tidak singkat dan tidak juga panjang. Jadi sangat merugi sebagai umat muslim ketika kita mulai di menjelang maghrib buka puasa sampai nanti subuh fajar. Itu ketika kita nggak melakukan apa-apa, ini hal yang paling merugi di dalam hidup kita, karena tidak semua muslim, menurut ulama tidak semua muslim itu kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Saya pernah membaca di dalam buku-buku ulama, hadis juga ada yang berkata, yang artinya pertanda dari Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana di situ tidak ada mendung, tidak ada awan-awan, adanya adalah bulan yang menerangi bumi di malam hari. Nah, ini perlu kita cermati betul-betul, apakah di malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar atau mungkin kita sudah kelewatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi sangat disayangkan Bapak Ibu dan juga saudara-saudara, jikalau kita fokus dengan dunia, maka kita akan tertinggal oleh rahmat yang diberikan Allah secara gratis. Sebelum itu Kiai saya juga pernah berpesan ketika kultum kemarin awal-awal puasa, bagaimana kita menjadi sosok manusia yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, karena tentu kita menjadi manusia ini tidak seperti halnya hewan yang cukup puas dengan makan dan minum ataupun mungkin meluapkan nafsu yang ada di diri kita. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ketika kita bisa beribadah, maka harus kita tingkatkan ibadah itu. Tidak hanya di malam-malam 1000 bulan ataupun malam Lailatul Qadar, tapi seluruh malam seharusnya harus kita tingkatkan nilai ibadah kita. Jadi Allah memberikan banyak rahmat itu bukan untuk sebagai pajangan. Allah memberikan rahmat di Al-Quran, petunjuk-petunjuk di Al-Quran, ataupun mungkin mukjizat-mukjizat yang sering kita dengarkan oleh cerita-cerita oleh ustadz kita, maka itu bukan hanya menjadi perhiasan kita hidup di dunia, tapi bagaimana kita bertanggung jawab atas cerita-cerita ustadz kita bertanggung jawab atas rahmat yang telah diberikan kita oleh kita. Maka sepatutnya sebagai orang muslim kita harus menjemput yang namanya rahmat yang sangat melimpah ini. Mungkin itu saudara-saudaraku, adik-adik SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro yang berbahagia, mari di akhir bulan Ramadan ini kita terus tingkatkan ibadah kita. Mari kita tanggung jawab atas diri kita sebagai kader Muhammadiyah dan juga sebagai orang muslim, tentunya meningkatkan amal ibadah kita dan menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia di bumi ini, tentunya dengan gerakan yang menggembirakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami.
kebenaran hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya semata. Walikulli wijhatun wa amwaliha fastabiqul khairat billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.